Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah sanjungan yang volume 19 yang berjudul Sepantasnya. Diriku dan dirimu kalau sudah dewasa sepantasnya untuk membangun rumah tangga. Tak perlu lama-lama kalau kita sudah sama-sama siap. Lama kalau kita sudah sama siap, ambil tindakan bagus agar terhindar dari perzinaan durjana. Mari persiapkan materi dan mental yang kuat agar berjalan lancar. Jangan berhenti berusaha dan doa. Tetap kita sama-sama menuju jalan bahagia tanpa harus memaksa. Sudah saling suka itu memang tidak cukup. Perlu juga harta serta waktu yang pas untuk bisa melaksanakan jalannya upacara pernikahan. Jaga selalu hatimu. Hentikan kekanak-kanakan kita, sikap dan sifat dewasa yang perlu kita lakukan, kawan. Untuk judul yang selanjutnya adalah tidak suka. Boleh mengatakan tidak suka, tapi jangan menghina kalau masalah makanan. Lebih-lebih mengoloknya, itu tidak baik didengarkan. Diam dan tak bicara akan jadi kerukunan di rumah tanggamu. Semisal saja istri suka dengan sayur pare pahit dengan teri. Nah, sang suami tidak suka, maka sang istri pun harus bisa memahami. Bisa saja kau gorengkan tempe dan sambal tomat yang enak. Kalian mempunyai makanan yang disuka. Kalau imbang-imbang saja sukanya, maka akan mempermudah jalannya pekerjaan dapur Anda. Ini tidak begitupun penting, tapi penting juga aku jelaskan agar Anda lebih mudah untuk saling memahami. Untuk judul yang ketiga adalah kamu saja. Hanya kamu juga sama. Kalau sudah satu yang dipilih, maka insya Allah tak memandang orang lain. Jadi kalau yang dinamakan jodoh tetap aja cocok dengan jangan turuti pandangan serta penilaian yang di sekitar Anda. Memilih satu untuk seumur hidup, itulah cinta sejatimu. Semisal ada cewek ditinggal mati oleh suaminya, ia memilih menjanda seumur hidupnya. Inilah cinta yang jarang kita temui. Berkata jarang berarti di luar sana tetap ada, entah di mana dan siapa. Memperlakukan hati untuk satu dalam pilihan ini perlu niat awal dalam hubungan Anda. Secara logika, kalau sudah ada kok cari yang lain, berarti dia main-main dengan cintanya. Untuk judul yang keempat adalah menembus dalam hatiku. Hati yang menerima datangnya seseorang, maka itulah gambaran jodoh. Bukan menebak-nebak, bicaranya seolah menembus hati bila berkata aku sayang kamu. Secara normal tersanjung dibuatnya. Belum bisa dikatakan beneran cinta kalau hatimu tak merasa nyaman dengan seseorang. Jadi pada intinya hati yang merasa, bibir yang jadi lantaran bicara. Ingin membicarakan empat mata, itu baik dilakukan agar lebih serius dan yakin di hati. Membahas tentang kita untuk menuju ke pelaminan sangatlah perlu bila Anda lakukan begitu. Terapkan seperti di atas tadi, bila berguna aku ucap alhamdulillah. Untuk judul yang kelima adalah harapan baik. Setiap saat mengharap baik dan itu sudah rencana atau planning. Oke, boleh-boleh saja kau berencana, asal yang wajar-wajar saja. Setelah itu tunggu saja kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya seorang hamba lemah, tak punya daya semestinya. Tak pernah luput dari kejaran permasalahan entah asmara, harta, dan tahta. Semua itu kita terima apapun yang terjadi. Teruslah bersemangat. Bobroknya zaman yang kini ada, seorang pemuda tak mau merubah sikapnya. Tetap maunya bruntal dan tak tertolong. Menjadi harapan baik bila pemuda yang multi talenta, kreatif,
inspiratif, dan berpikir positif, tidak naif. Nah, salah satu tujuan baik adalah orang yang tak ingin imannya lemah. Kita jangan membicarakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kontennya. Fokus dengan kontennya masing-masing. Itu aja kawan. Untuk judul yang keenam adalah merubah sepi. Di malam hari yang sunyi dan sepi agar terlihat hidup, yaitu memohon kepada Allah agar terkabul hajatnya. Apalagi seorang remaja menginginkan jodohnya seperti tiba. Berdoanya selalu begitu agar didekatkan oleh jodohnya dan segera bisa menikah. Maaf, ini masih ada azan, kita sebentar dulu untuk break. Oke, kita lanjutkan lagi. Perlakuan baikmu patut diacungi jempol. Berdoanya selalu begitu agar didekatkan oleh jodohnya dan segera bisa menikah. Perlakuan baikmu patut diacungi jempol. Nah, pertanyaannya, apakah sudah siap mental dan modal untuk menikah? Jika Anda yakin dan percaya Allah mencukupi, maka imanmu tak akan goyah. Masalah pekerjaan setelah nikah, ekonominya bagaimana? Tempat tinggal dan mencukupi kebutuhan istrimu, belum lagi keperluan yang lain dan mendadak. Agar tidak macet di tengah jalan, baiknya persiapkan dengan matang dulu. Nah, ini. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah bukanlah iba. Mencintaimu bukan karena merasa iba, karena akan tetapi mengajakmu agar bisa beribadah dan menjalani sunnah Rasul. Agama kuat dan seiman tentunya agar keluarga kita tidak campur aduk seperti ketoprak iman kita. Satu tujuan, itu maksudnya jangan sampai campur-campur. Memilih sebagai pendamping hidup akan tidak semudah mencari pasir di lautan atau mencari batu-batu di pegunungan. Ada sulitnya seperti mencari jarum jatuh di lautan. Kalau berjuang dengan semangat, insya Allah berhasil. Maka dari itu, bila sudah ada di depanmu, cintailah dengan tulus, bukan iba. Bersama-sama untuk bisa menjalani tentang ini sangatlah perlu yang namanya berkorban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Bela Hatimu. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang volume berikutnya. Dan maaf tadi masih ada azan, jadi kita break dulu. Dari saya mohon undur diri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.